Kali ini saya akan berbagi resep roti burger atau burger bun. Resep ini biasa saya buat di rumah untuk anak-anak. Roti ini dibuat tanpa telur loh, tapi masih bisa tetap lembut dan enak. Yuk simak cara membuatnya, tonton sampai habis ya. Siapkan wadah bersih. Masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi atau cakra, 25 gram gula pasir, 10 gram susu bubuk, atau bunda bisa menambahkan susu lagi ya jika ingin lebih enak, 6 gram ragi instan, 2 gram pelembut roti atau misalnya baker bonus. Ini bisa di skip ya, opsional aja. Aduk sampai bahan kering tercampur rata. Kemudian untuk cairannya, masukkan 50 ml susu cair, 120 ml air hangat. Aduk sampai semua bahan menyatu. Setelah tercampur rata seperti ini, kita akan mulai menguleni adonan. Ini mejanya sudah saya bersihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Sekarang saya menggunakan teknik menggilas adonan seperti kita mencuci baju dengan menggunakan tangan. Teman-teman bisa menggunakan ujung telapak tangan teman-teman yang dekat pergelangan tangan itu. Kita gilas adonannya. Kemudian saya juga biasa menggunakan teknik banting dan melipat adonan. Kita uleni sampai adonan kalis. Setelah adonan diuleni selama kurang lebih 3 menit atau 4 menit, kemudian tambahkan 30 gram mentega tawar dan 3 gram garam. Kalau seandainya teman-teman menggunakan mentega atau margarin yang asin, teman-teman bisa mengurangi garamnya menjadi 2 gram. Kita uleni sampai margarin atau mentega yang sudah kita tambahkan tercampur rata ke dalam adonan. Tidak apa-apa ya teman-teman, kalau seandainya adonan menjadi lebih lembek, tenang aja, teman-teman bisa dibantu dengan spatula ya, untuk membersihkan adonan-adonan yang menempel di atas meja kerja teman-teman. Memang sih butuh kesabaran dalam membuat roti, apalagi kalau kita menguleninya dengan tangan atau hand kneading. Kunci dari roti yang lembut itu adonan yang kalis dan kadar air yang tepat. Makin sering teman-teman menguleni roti dengan tangan, teman-teman bisa tahu tekstur adonan yang bagaimana yang bisa menghasilkan roti yang lembut. Jadi, harus sering berlatih ya.
Setelah 14 menit saya uleni, ini adonan sudah kalis ya. Ditandai dengan adonan yang tidak lengket dan permukaan adonan yang halus. Ketika kita rentangkan, adonan elastis dan tidak mudah robek. Bulatkan adonan dan diamkan selama kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit, bagi adonan menjadi 9 bagian dengan berat masing-masing kira-kira 51 sampai 52 gram. Lalu kita bulatkan adonan sampai permukaan adonan menjadi halus. Ini sangat penting ya teman-teman, karena halus atau tidaknya permukaan adonan itu nanti berpengaruh terhadap hasil akhir roti kita. Kadang ada ya, kalau kita lagi rounding adonan itu walaupun sudah lama tapi permukaannya belum halus, itu biasanya karena adonan belum kalis atau kurang kalis. Kalau seandainya dia kalis, biasanya di rounding sebentar aja, itu permukaannya kan gampang menjadi halus. Setelah selesai dibulatkan, kita diamkan adonan kira-kira 10 menit agar adonan menjadi rileks. Setelah itu, tata di atas loyang, kemudian tekan-tekan permukaan adonan agar dia menjadi agak lebar. Setelah ini kita proofing adonan kurang lebih selama 1 jam. Biasanya kalau ada gelembung udara yang terperangkap seperti ini, cukup saya cubit saja. Nah, ini sudah kelihatan mengembang 2 kali lipat setelah saya proofing selama 1 jam. Kemudian kita olesi permukaannya dengan susu cair dan juga kita taburi dengan wijen. Dan jangan lupa panaskan oven. Saya pakai oven tangkring, silahkan dipanaskan kurang lebih 10 menit dengan api agak besar. Kalau teman-teman punya termometer itu lebih bagus, termometer yang taruh di dalam oven sampai suhunya 200 derajat Celcius. Nah, ini suhu ovennya sudah pas ya, 200 derajat Celcius. Kemudian loyang saya taruh di rak bagian tengah dan roti saya panggang kira-kira 12 sampai 14 menit dengan suhu 200 derajat Celcius. Ini setelah 7 menit saya putar posisi loyang agar roti matang merata.
Nah, ini roti burgernya sudah matang ya. Jangan lupa selagi masih panas, olesi permukaan roti dengan mentega atau butter atau margarin. Ini berguna untuk membuat roti semakin glossy, permukaannya bagus, mengkilat, dan juga menambah rasa menjadi lebih enak. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Thank you for watching. See